Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Adhaniningrum dengan NIM 230306060. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi pada bebek dengan nama latin Anas platincus domesticus dengan kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Aves, ordo Anseriformes, famili Anatidae, genus Anas, dan dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Widianasari, SPT MPIPM. Baik, saya akan menjelaskan topografi pada Anas platincus domesticus. Pada saat muskulus dada dibelah, maka organ yang tampak, yang pertama kor atau jantung, yang kedua hepar atau hati, yang ketiga pulmo atau paru-paru, yang keempat trakea, yang kelima inglovius, yang keenam proventriculus, yang ketujuh ventriculus, yang kedelapan duodenum, yang kesembilan intestinum tenue, dan yang kesepuluh mesenterium. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi bulu. Anatomi bulu pada unggas terdapat 3 jenis. Yang pertama plumae, yang kedua plumulae, dan yang ketiga filoplumae. Nah, yang pertama adalah plumae. Plumae terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah kalamus ini. Lalu ada racis. Yang ketiga adalah flexilum. Flexilum terbagi 2, yaitu flexilum bursal dan flexilum proximal. Lalu yang kedua ada plumulae. Ini plumulae memiliki ukuran dan bagian-bagian yang sama dengan plumae, tapi mempunyai ukuran yang lebih kecil. Lalu yang ketiga filoplumae. Saat praktikum saya tidak mendapatkannya, tetapi saya akan menunjukkan pada layar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum pada bebek. Yang pertama itu cerebrum. Cerebrum itu mengatur aktivitas sadar pada bebek. Yang kedua itu cerebrum. Cerebrum berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh pada bebek. Lalu yang ketiga ada medulla oblongata yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas tubuh bagian dalam seperti aliran darah, kebutuhan oksigen, dan lain-lain. Yang keempat itu medulla spinalis yang berfungsi untuk mengantarkan informasi dari otak ke otot ataupun organ. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem digestoria. Yang pertama rostrum. Rostrum ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama masila atau bagian atas dan mandibular bagian bawah. Lalu esofagus. Esofagus ini adalah saluran lewatnya makanan. Lalu makanan akan dibawa ke crop. Crop ini fungsinya tempat penyimpanan sementara. Lalu makanan dibawa ke proventriculus yang fungsinya adalah pencernaan makan secara enzimatis, lalu masuk ke gizzard ataupun ampela. Di sini fungsinya penggilingan makanan karena terdapat di dalamnya batuan-batuan kecil atau dirt. Lalu makanan akan dibawa ke intestinum tenue yang terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Dan fungsinya adalah penyerapan intisari makanan. Lalu makanan dibawa ke seka. Seka ini fungsinya penyerapan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Lalu yang terakhir ke kloaka. Kloaka ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama ekskresi, respirasi, dan reproduksi. Baik, saya akan menjelaskan tentang glandula digestori atau organ pencernaan tambahan. Yang pertama tuh hati. Hati memiliki warna kemerahan dan memiliki 2 lobus. Yang pertama lobus dexter atau lobus kanan yang besar dan lobus sinister atau lobus kiri yang kecil. Fungsi utama hati yaitu untuk menghasilkan cairan empedu. Lalu yang kedua itu ada pankreas. Pankreas itu terletak di lipatan duodenum. Pankreas mengekskresikan cairan pankreas ke duodenum dan menghasilkan enzim yang mendigesti karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu yang terakhir vesiculea atau kantong empedu. Kantong empedu ini memiliki fungsi antara lain yaitu mengaktifkan lipase pankreas dan mempercepat kerja amilase pankreas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam enzim di bagian pencernaan. Jadi enzim yang pertama itu enzim amilase,
yang fungsinya adalah memecah karbohidrat menjadi glukosa. Lalu yang kedua ada enzim pepsin, yaitu mengubah protein menjadi asam amino dan letaknya di ventriculus. Lalu yang ketiga ada enzim lipase, yang fungsinya adalah mengubah lemak menjadi asam amino dan gliserol. Letaknya itu ada di proventriculus. Lalu yang keempat ada enzim trypsin, yang fungsinya adalah mengubah protein menjadi asam amino untuk diserap oleh tubuh. Letaknya itu di duodenum. Lalu yang kelima adalah enzim kolgenase. Kolgenase ini berfungsi untuk mendegradasi ikatan polipeptida dari kolagen dan letaknya di duodenum. Lalu yang keenam ada enzim maltase. Enzim maltase ini berfungsi untuk memecah maltose menjadi glukosa dan letaknya ini di usus besar. Lalu yang ketujuh ada enzim sukrase. Enzim sukrase ini fungsinya memecah sukrosa menjadi molekul gula dan letaknya di usus besar. Lalu yang kedelapan ada enzim laktase. Enzim laktase ini berfungsi memecah laktase menjadi dua molekul gula sederhana, yaitu glukosa dan galaktosa dan letaknya di usus besar. Lalu yang terakhir atau yang kesembilan adalah enzim peptidase. Enzim peptidase ini berfungsi memecah ikatan peptida antara asam amino pada protein dan letaknya itu di usus besar. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi peredaran darah. Sistem sirkulasi peredaran darah dimulai dari saluran aorta, di mana saluran aorta membawa darah ke jantung. Saluran aorta memiliki 4 bagian. Yang pertama atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Saluran yang membawa O2 dari jantung ke seluruh tubuh dinamakan arteri, sedangkan saluran yang membawa CO2 dari tubuh ke jantung dinamakan vena. Sedangkan saluran yang membawa CO2 dari jantung ke paru-paru dinamakan arteri pulmonalis, sedangkan saluran yang membawa O2 dari paru-paru ke jantung dinamakan vena pulmonalis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi pada unggas, yaitu bebek. Yang pertama ada nares atau lubang hidung yang fungsinya berguna untuk mengambil udara pada bebek sehingga bebek bisa bernafas dengan baik. Lalu yang kedua ada glotis ataupun laring, bentukannya keras yang fungsinya sebagai jalan masuknya udara selama proses respirasi. Lalu yang ketiga ada trakea. Trakea bentukannya seperti selang AC yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kolapse. Lalu yang keempat ada siring. Siring ini fungsinya untuk mengeluarkan suara pada bebek. Lalu yang kelima ada bronkus, ini cabang pada trakea. Lalu yang keenam ada paru-paru, ini yang fungsinya adalah sebagai tempat sirkulasi atau pergantian oksigen ataupun karbon dioksida. Lalu yang terakhir ada kantong udara, yang fungsinya adalah mengontrol volume udara dalam paru-paru agar tetap konstan.